Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam dahsyat mitra media NASA dimanapun Anda berada. Ya, jumpa kembali dengan saya dalam video lanjutan ya, kita membahas tentang produk-produk NASA ya. Di sini di depan kamera sahabat semuanya, tentunya juga di depan layarnya kita terlihat ada produk-produk NASA dari pestisida ya, dan BPR, Korin dan Glio. Nah sahabat semua, pada video kesempatan kali ini saya akan informasikan, share kepada sahabat semua ya, sharing sahabat semua tentang ada yang bertanya kepada kita ya melalui WhatsApp ya, maupun ada sahabat semua yang sudah memakai order produk ke kita kemudian bertanya apakah produk NASA pestisida ini berbahaya. Nah, di dalam kesempatan video kali ini kita akan bahas itu, apakah pestisida NASA ini berbahaya atau tidak ya, ketika kena tangan, kena kulit gitu, atau kena mata seperti itu, atau kemakan kemudian. Yuk kita bahas, kita kupas tuntas tentang bahayanya produk NASA jika terkena kulit dan lain sebagainya. Yuk mari kita simak sahabat semua ya. Seperti biasanya silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya sahabat semua untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari media NASA ya. Yuk kita mulai sahabat semua. Baik, kita langsung aja ke materinya ya. Kita jawab saja pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana jika produk pestisida ini bahaya tidak apabila kena tangan atau kena kulit. Nah, apakah harus pakai sarung tangan atau plastik ketika kita mengambilnya, mau mengaplikasikannya? Jawabannya tidak perlu ya, tidak perlu pakai sarung tangan, plastik dan lain sebagainya ya. Jawabannya langsung ya, to the point saja, bahwa produk pestisida ketika produk ini baik BPR, Korin maupun Glio, dia aman dan ramah terhadap lingkungan, aman bagi manusia dan hewan. Jadi di kena tangan seperti ini ya, jadi tangan kita ambil ke kena tangan ini juga kan ada tuh putih-putih, jadi tidak masalah sahabat semua. Jadi tidak masalah, sekali lagi baik itu Glio, Korin maupun BPR. Ini seperti putih-putih ya, ini putih jadi tidak apa-apa, ini tidak akan mengakibatkan keracunan, tidak berbahaya sahabat semua ya. Jadi kalau mengambil pakai sendok misalnya kena kulit ya tidak apa-apa ya, sekali lagi. Nah itu jawabannya untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian yang berikutnya, apakah jika kena mata ini bagaimana? Misalnya nyemprot itu kan kalau ada angin misalnya kan, pas ada angin pas nyemprot kena mata itu bagaimana ya? Jawabannya adalah jika kena mata ya usahakan hindari sahabat semua ya, usahakan hindari kontak dengan mata ya, usahakan hindari sahabat semua ya. Tidak, tadi kalau kontak dengan kulit tidak mengakibatkan keracunan sahabat semua ya, tidak. Nah, bila terkena mata bisa mengakibatkan iritasi sahabat semua. Jadi hindari, jangan sampai kena mata. Jadi sahabat semua, jadi seperti itu sahabat semua ya. Untuk jawabannya adalah secara spesifik membahayakan tidak, tetapi hindari kontak atau terkena mata, karena jika masuk mata bisa mengakibatkan iritasi ya. Sifat produk ini aman terhadap hewan peliharaan, manusia dan lingkungan ya. Juga pertanyaan berikutnya ya, ada kalau kemakan gimana? Ya janganlah, jangan dimakan, ini kan bukan untuk makanan gitu ya. Jawabannya bukan untuk makanan, jangan dimakan. Tetapi misalnya pas nyemprot begitu tidak sengaja ini terhirup masuk satu apa namanya, misalnya tekan angin kan itu semprotannya kan banyak gitu ya, misalnya terus terhirup satu hirupan, gimana ya, pada prinsipnya tidak membahayakan ya bagi hewan maupun manusia sahabat semua.
tetapi tetap jangan sengaja menyengajakan untuk diminum atau dimakan, tidak boleh ya. Itu jawabannya sahabat semua. Nah, kemudian jawaban berikutnya adalah bolehkah pestisida ini dicampur dengan pestisida kimia? Nah, ini jawabannya kita langsung aja, tidak boleh ya. Jawabannya tidak boleh. Jadi BPR, Korin ataupun Glio, sahabat semuanya, ketiga produk ini tidak boleh dicampurkan dengan pestisida kimia. Ya, tidak boleh. Kenapa? Ya tidak boleh karena ini kan agen hayati ya. Nanti agen hayatinya nanti bisa tidak berfungsi apabila dicampurkan dengan herbisida ya, apalagi herbisida yang sifatnya racun membunuh, itu tidak boleh begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bolehkah pestisida NASA ini dicampur dengan pupuk cair? Pupuk cair. Langsung saja kita jawab, jawabannya boleh ya. Kalau dengan pupuk boleh, sahabat semua, yang tadi tidak boleh dengan pestisida ya, kimia. Tetapi jika dicampurkan dengan pupuk cair itu boleh, misalnya dengan POC NASA begitu ya. Ada kan di kita itu ada produk POC NASA misalnya ya. Jadi boleh sahabat semua jika dicampurkan dengan pupuk cair, misalnya pakai kalau kita ada POC NASA misalnya kayak begini ya. Kemudian ada hormonik, misalnya dengan hormonik juga boleh gitu, dengan hormonik, dicampur dengan hormonik ya. Misalnya dicampur dibarengkan, misalnya semuanya, bagaimana boleh tidak antara POC NASA, hormonik begitu dengan pestisida tadi BPR, Korin atau Glio? Jawabannya boleh, silahkan sahabat semua ya. Tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu dicampurkan dengan produk pestisida kimia yang sifatnya untuk membunuh begitu. Begitu sahabat semua ya, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sahabat semua, baik itu yang melalui WhatsApp ya, yang sudah order, maupun yang ada di komen-komen ya. Dan sahabat semua ya, bagi sahabat semua yang ada pertanyaan misalkan, silahkan saja pertanyaannya ditulis di kolom komentar ya, juga boleh, silahkan. Dan insya Allah nanti kami akan menjawab satu persatu dari pertanyaan saudara-saudara semua ya. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat.